Saudara-saudara yang kekasih, khotbah Minggu tanggal 16 Agustus 2020 dengan tema dipanggil memerdekakan karena telah dimerdekakan. Kita membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal 15 ayat ke-12 hingga ayatnya yang ke-18. Beginilah sabda Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baiklah seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dari penindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikianlah juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja kepadamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, sebuah sukacita besar bagi kita seluruh bangsa Indonesia, karena kita memasuki saat-saat peringatan 75 tahun Indonesia merdeka. Karena itu saya ingin menyapa saudara-saudara semua, merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara, ada satu kalimat yang sangat menarik dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berkata bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi kemerdekaan itu adalah hak yang tidak boleh dicabut oleh siapapun di muka bumi ini. Saudara-saudara, penjajahan sama artinya menguasai, memperbudak, memeras, dan menindas. Dan ini saudara-saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama ialah semua manusia diciptakan sama menurut gambar Allah. Imago Dei. Alasan yang kedua, bahwa manusia ini sama-sama berdosa, sama-sama budak, sama-sama pemberontak kepada Tuhan. Dan alasan yang ketiga, bahwa manusia itu telah dibebaskan, telah dimerdekakan hanya karena kasih karunia, bukan karena kehebatannya. Tetapi saudara-saudara, oleh nafsu kerakusan akan harta, nafsu menguasai sesama, nafsu menindas sesama, maka di sepanjang sejarah kehidupan manusia terjadi praktek penjajahan, menguasai sesama, memperbudak, memeras, dan menindas orang lain. Ada yang sifatnya perorangan, memperbudak sesamanya.
Ada kelompok memperbudak kelompok lain, dan ada negara menjajah atau memperbudak negara lain. Ada yang sifatnya penjajahan ekonomi, penjajahan politik, ideologi, dan sebagainya. Saudara-saudara, bangsa Israel yang dahulu telah dimerdekakan, dibebaskan dari perbudakan di Mesir, maka sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, mereka diberikan undang-undang, diberikan perintah atau peraturan yang hendak mereka lakukan sebagai orang merdeka ketika mereka nanti tiba di tanah perjanjian. Salah satu dari peraturan itu yaitu pembebasan budak. Kalau kita membaca dalam Keluaran 21 ayat 1 sampai ayat 11, kita melihat adanya peraturan tentang budak. Intinya ialah apabila seseorang menjadi budak, entah karena dibeli, ditebus, atau karena menyerahkan diri karena hutang, maka budak itu 6 tahun lamanya bekerja kepada tuannya, dan pada tahun yang ke-7 yang disebut dengan tahun Sabat, budak itu harus dibebaskan. Dasar pembebasan ialah karena dahulu mereka adalah budak di Mesir, tetapi hanya karena anugerah Allah mereka dimerdekakan, mereka dibebaskan. Dalam peraturan menurut Keluaran pasal 21 itu ada 6 poin yang diatur tentang perbudakan. Poin yang pertama ialah bahwa merdeka setelah 6 tahun lamanya tanpa tebusan, tanpa bayar apa-apa, tetapi juga tanpa diberi apa-apa. Itu dalam Keluaran 21. Yang kedua, jika seseorang itu bersama istrinya, maka suami istri itu merdeka, keluar tanpa tebusan. Yang ketiga, jika budak dinikahkan oleh tuannya, maka ketika ia merdeka, si budak keluar, tetapi istri dan anak-anaknya tinggal bersama tuannya, menjadi kepunyaan tuannya. Yang keempat yang diatur, jika si budak mengatakan aku mencintai tuanku, istriku, dan anakku, maka mereka bisa tetap tinggal di rumah tuannya, tetapi dilaksanakan ritual di hadapan Allah, dan telinga si budak ditusuk jarum dengan makna setia dengar-dengaran kepada tuannya seumur hidupnya. Peraturan yang kelima yaitu tentang budak perempuan. Dulu dijual oleh orang tuanya, maka kepadanya tidak berlaku pembebasan seperti budak laki-laki. Tetapi jika si tuan yang empunya itu tidak lagi menginginkan budak perempuan itu, maka ia tidak boleh dijual kepada bangsa asing. Harus diizinkan untuk ditebus. Jadi tidak bebas seperti laki-laki, tapi harus ditebus. Dan yang keenam, apabila si tuan mengambil perempuan lain, maka si tuan bertanggung jawab atas 3 hal, yaitu bertanggung jawab atas makanan, bertanggung jawab atas pakaian, dan bahkan kebutuhan seksual dari si budak perempuan yang tidak disukai itu. Kalau tidak, maka si perempuan itu merdeka, bebas tanpa tebusan. Inilah hukumnya. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan ialah, mengapa ditulis kembali kisah itu dalam kitab yang disebut Ulangan? Mengapa diulang? Apa yang terjadi? Saudara-saudara, rupanya dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, hukum ini sering dilanggar. Pada masa raja-raja sebelum pembuangan, para budak diperlakukan tidak seperti yang telah diatur dalam hukum atau peraturan yang ada. Seringkali mereka melanggar hukum itu. Budak tidak lagi bahagia, tidak lagi sukacita
seperti yang diatur dalam peraturan. Oleh karena itu mereka diingatkan kembali. Maka hukum yang telah ada ditulis kembali, mereka diingatkan kembali, tetapi ada dua hal yang berubah. Kalau kita membandingkan Keluaran pasal 21 dengan Ulangan pasal 15 ini, ada dua hal yang baru. Yang pertama, ketika si budak merdeka, maka kewajiban si tuan ialah membebaskannya dan memberikan kebutuhan si budak. Apakah itu? Dia tidak boleh pergi dengan tangan kosong, melainkan harus diberikan kepadanya kambing, domba dengan kelimpahan, tentu sesuai dengan kemampuan si tuan. Ini hal yang menarik. Kalau tadi di Keluaran, ya kalau sudah tahun ke-7, ya kembali bebas, merdeka. Tetapi di Ulangan 15 ini, bebas, merdeka, tetapi tanggung jawab Tuhan ialah memikirkan kebutuhan masa depan dari orang merdeka itu. Hal yang kedua yang ada diperbaharui dalam Ulangan 15 ialah bahwa persyaratan pembebasan antara laki-laki dan perempuan sama. Tidak ada lagi diskriminasi. Kalau tadi di Keluaran 21 kita melihat sedikit ada diskriminasi, tetapi di sini apa yang diperlakukan kepada hamba laki-laki itu juga yang diperlakukan kepada hamba perempuan. Saudara-saudara, pesannya ialah agar bangsa Israel yang telah dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di Mesir hendaknya menyatakan solidaritas terhadap sesamanya. Tidak menyakiti sesamanya, tidak menindas sesamanya, tidak memperlakukan semena-mena. Dengan cara ialah memerdekakan baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Ini sebuah kemajuan bahwa tidak ada diskriminasi laki-laki dengan perempuan. Dan intinya ialah kasih. Karena Tuhan telah mengasihi mereka, maka mereka harus mengasihi sesama. Memerdekakan karena telah dimerdekakan oleh Allah dari perbudakan dan menjadi orang merdeka. Saudara-saudara yang kekasih, dahulu sebelum kekristenan ada praktek perbudakan di Nias. Ada dua alasan mengapa seseorang menjadi budak atau sabuyu atau binu. Yakni pertama, untuk membayar hutang. Karena tidak ada lagi harta yang diberikan untuk membayar hutang, maka dia menjadi budak. Dan yang kedua, karena ditawan. Ditawan akibat kekalahan dalam perang antar kampung atau antar eri. Apakah ada hukum seperti dalam Ulangan yang tadi kita baca di Nias dahulu sebelum kekristenan? Saudara-saudara, yang ada ialah pertama, bahwa seseorang dapat ditebus dengan emas, dengan perak, atau dengan babi. Tetapi tidak ada pembebasan di tahun ke-7 atau tahun ke-50. Kalau tidak ada yang menebus, maka ia menjadi budak seumur hidup. Tetapi syukur kepada Tuhan, praktek perbudakan ini berhenti setelah kekristenan hadir di Nias. Yang kedua, di Nias dahulu ada praktek jual beli budak. Dari Nias ini keluar Nias. Dan sekali lagi syukur kepada Tuhan, karena setelah kekristenan hadir di Nias, maka misionaris bekerja sama dengan pemerintah Belanda melaksanakan pelarangan praktek jual beli budak itu. Dahulu kita dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Jepang. Namun oleh kasih karunia Tuhan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, kita semua, termasuk di Nias, kita menjadi orang merdeka. Saudara-saudara, lebih daripada itu, kita adalah orang merdeka tidak hanya dari penghambaan manusia. Kita menjadi merdeka
karena telah ditebus dari penghambaan dosa. Itu dilakukan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Kita ditebus, kita dimerdekakan, kita diselamatkan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, kita dipanggil pertama untuk tidak lagi menghambakan diri diperbudak oleh dosa, termasuk oleh keserakahan dan kerakusan. Yang kedua, sebagai orang merdeka, kita dipanggil untuk membebaskan saudara-saudara kita yang terbelenggu oleh kemiskinan, ketertindasan, kebodohan, ketertinggalan, dan apalagi dibelenggu oleh perbuatan anak-anak kegelapan. Itu adalah tugas kita, tugas gereja, tugas jemaat-jemaat, dan tugas orang percaya. Karena kita telah dimerdekakan, kita dipanggil untuk memerdekakan. Dan yang terakhir, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita memang wajib menjaga jarak agar tidak terpapar dan kita tidak menjadi penyebar virus corona. Tetapi persaudaraan, saudara-saudara, persahabatan, solidaritas, soliditas dengan sesama justru harus semakin dipererat dan diperkuat. Itulah tanda-tanda orang yang merdeka. Sebab dalam Galatia pasal 5 ayat 13 yang menjadi ayat hafalan bagi kita dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan memberkati. Amin.